2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau benar-benar menjaga 2 rakaat sebelum subuh, bahkan saat beliau menetap ataupun sedang berpergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah rawatib memiliki banyak keutamaan dan manfaat, seperti menambah kebaikan, meninggikan derajat, menghapuskan keburukan, menambal kekosongan, dan menyempurnakan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjaga dan melaksanakan salat sunnah rawatib ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salat sunnah rawatib. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Doa ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa ini biasa kita baca sebelum sholat sunnah rawatib apapun, baik sebelum atau sesudah sholat fardu. Doa ini mengandung pengharapan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmat-Nya yang luas dan melimpah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup segala kebaikan di dunia dan akhirat, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Lalu, berapa jumlah rakaat salat sunnah rawatib ini? Dan kapan waktu yang paling baik untuk melaksanakannya? Mari kita simak penjelasannya berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah sholat 2 rakaat sebelum zuhur bersama Rasulullah SAW. 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun rawatib maghrib, isya, fajar, dan Jumat dikerjakan di rumah beliau." Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Salat sunnah rawatib ini lebih baik dikerjakan di rumah daripada di masjid, kecuali untuk salat Jumat yang memang harus dikerjakan di masjid. Hal ini karena Rasulullah SAW ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa rumah juga merupakan tempat ibadah yang baik dan tidak boleh ditinggalkan. Namun ada satu sholat sunnah rawatib yang sangat istimewa dan tidak boleh dilewatkan oleh seorang muslim, yaitu sholat 2 rakaat sebelum fajar. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidak ada satupun sholat nafilah yang lebih dipelihara Nabi SAW selain dari 2 rakaat fajar. Dalam lafaz Muslim disebutkan, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah, bagaimana tidak istimewanya sholat ini? Dengan hanya mengerjakan 2 rakaat saja, kita bisa mendapatkan pahala yang melebihi seluruh isi dunia. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini, baik ketika menetap maupun ketika dalam perjalanan. Beliau juga meringankan sholat ini agar mudah dilakukan oleh umatnya. Lalu apa hikmah di balik keutamaan sholat 2 rakaat fajar ini? Salah satu hikmahnya adalah bahwa sholat ini merupakan persiapan jiwa
bagi seorang muslim untuk menghadapi hari baru dengan penuh semangat dan optimisme. Salat ini juga merupakan pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di pagi hari. Salat ini juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan dari segala keburukan yang mungkin terjadi di sepanjang hari. Oleh karena itu, marilah kita jadikan salat 2 rakaat fajar ini sebagai kebiasaan yang tidak pernah kita tinggalkan. Marilah kita bangun lebih awal dan bersiap-siap untuk melaksanakan salat ini dengan khusyuk dan khidmat. Mari kita rasakan keindahan dan kedamaian yang ditimbulkan oleh salat ini di hati kita. Mari kita jadikan salat ini sebagai awal yang baik untuk hari yang baik pula. Selain salat 2 rakaat fajar, ada juga dalil-dalil lain yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Seperti dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah menjadikannya terlarang bagi api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang laki-laki di masjid lebih utama daripada salatnya di rumahnya atau di pasar-pasar, kecuali salat rawatib. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil-dalil ini kita dapat mengetahui bahwa sholat sunnah rawatib memiliki banyak keajaiban dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah rawatib bisa menjauhkan kita dari api neraka, meninggikan derajat kita di masjid, dan memberikan kita rumah di surga. Subhanallah, betapa mulianya sholat sunnah rawatib ini. Betapa sayangnya jika kita melewatkan atau mengabaikannya. Betapa ruginya jika kita tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Marilah kita jangan sampai tertinggal atau terlambat untuk melaksanakannya. Marilah kita jangan sampai meremehkan atau menganggap sepele salat sunnah rawatib ini. Namun, bagaimana jika kita menghadapi kesulitan atau kendala untuk melaksanakan salat sunnah rawatib ini? Bagaimana jika kita sering lupa atau malas untuk melaksanakannya? Bagaimana jika kita tidak punya waktu atau tempat yang memadai untuk melaksanakannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan memberikan beberapa tips praktis untuk memudahkan kita menjaga salat sunnah rawatib. Seperti pertama, memanfaatkan alarm atau pengingat untuk mengingatkan kita waktu sholat sunnah rawatib. Kita bisa mengatur alarm sesuai dengan waktu sholat fardu yang kita ikuti. Misalnya 10 menit sebelum atau sesudah adzan. Kita juga bisa memilih nada alarm yang menenangkan dan menyegarkan. Seperti adzan, ayat-ayat Al-Quran, atau zikir-zikir. Kedua, mengajak keluarga atau teman untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah rawatib. Dengan begitu, kita bisa saling mengingatkan dan memotivasi satu sama lain untuk tidak melewatkan sholat sunnah rawatib. Kita juga bisa merasakan kebersamaan dan kekompakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membaca zikir setelah sholat fardu sebelum bangkit dari tempat sholat. Zikir ini bisa berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, atau doa-doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan membaca zikir ini, kita bisa menjaga khusyuk dan kesadaran kita dalam beribadah.
Kita juga bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir, memberikan motivasi dan semangat kepada diri sendiri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kita bisa mengingatkan diri kita tentang keutamaan dan manfaat sholat sunnah rawatib yang telah kita bahas sebelumnya. Kita juga bisa mengingatkan diri kita tentang tanggung jawab dan akuntabilitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menjaga sholat sunnah rawatib ini sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepadanya. Demikianlah tips-tips praktis yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita menjaga sholat sunnah rawatib. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan membantu kita dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan lebih baik dan konsisten. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda dalam menyimak video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Saya juga mohon doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, ataupun kritik, silakan tulis pada kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab dan meresponnya sebaik mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.